Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa sekali. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut di pembahasan, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya, agar channel saya dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman semuanya dalam mempersiapkan pretest PPG nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut di pembahasan untuk modul 4 pedagogik. Kita sudah mengajak ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang merancang pembelajaran inovatif melalui pendekatan STEAM dan penyusunan RPP melalui pendekatan STEAM. Oke, teman-teman harus mempersiapkan buku catatan dan siap-siap mencatat ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, merancang pembelajaran inovatif melalui pendekatan STEAM. Di sini ada pengertiannya, saya bacakan. Segala persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pendekatan STEAM, baik secara tertanam atau embedded maupun terintegrasi atau integrated dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teman-teman harus baca kembali ya materi tentang STEAM di modul sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut di penyusunan RPP melalui pendekatan STEAM. Yang pertama, tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini, rumusan tujuan pembelajaran yang baik seharusnya memenuhi unsur ABCD, yaitu audience atau orang, behaviors atau akibat, condition atau sebab, dan juga degree atau kalimat baik dan benar. Rumusan tujuan pembelajaran juga sebaiknya mengacu prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant atau realistic, dan timely. Yang pertama, spesifik. Berarti tujuan pembelajaran harus jelas, yaitu hanya mengandung satu kata kerja operasional. Yang kedua, measurable. Menekankan pada pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target atau tujuan harus dapat diukur ya teman-teman. Yang ketiga, harus achievable. Berarti target harus realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, relevance atau realistis. Memiliki arti memilih tujuan pembelajaran yang tepat dan berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima, timely. Menekankan pada pentingnya menetapkan atau menempatkan tujuan dengan kerangka waktu, yakni memberikan batas waktu pencapaian tujuan yang jelas. Oke, paham ya teman-teman? Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini merumuskan tujuan pembelajaran dengan pendekatan STEAM juga perlu menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Oke, beberapa contoh kata kerja operasional dalam tujuan pembelajaran yang mencerminkan HOTS adalah menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat kembali di C4 sampai C6. Di sini ada contohnya teman-teman. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis 3 faktor penyebab pencemaran udara dengan tepat. Di sini ada kata kerja operasional yang berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS, yaitu menganalisis. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tentang penyusunan materi melalui pendekatan STEAM, yaitu harus menganalisis materi pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, disebutkan bahwa materi pembelajaran harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, menentukan model dan metode pembelajaran. Oke, saya bacakan. Model-model pembelajaran yang cocok untuk pendekatan pembelajaran STEAM antara lain pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning, pembelajaran berbasis penemuan atau discovery based learning,
pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Adapun metode pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan STEAM yaitu tanya jawab, diskusi, eksperimen, demonstrasi, simulasi inquiry, dan lainnya yang mengedepankan aktivitas kolaborasi antara siswa dan guru. Oke, yang keempat, tentang penyusunan RPP melalui pendekatan STEAM yaitu menentukan media, alat, dan sumber belajar. Saya bacakan teman-teman. Menentukan media, alat, dan sumber belajar dalam rencana pembelajaran inovatif dengan pendekatan atau pendekatan STEAM tentu perlu memperhatikan unsur-unsur STEAM. Keanekaragaman dan ketersediaan sumber belajar sangat penting untuk menunjang kegiatan siswa dalam menerapkan sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berlandaskan unsur-unsur matematika. Kegiatan siswa seperti mengamati, mencari informasi, dan melakukan penelitian perlu disediakan sumber belajar yang lengkap, misalnya buku, akses internet, narasumber terkait, alat peraga, atau multimedia pembelajaran. Oke, kita lanjut di yang kelima tentang penyusunan RPP melalui pendekatan STEAM yaitu tentang penilaian pembelajaran. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan tertanam. Penilaian pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dengan pola tertanam, maka hanya mata pelajaran sebagai bidang utama yang perlu dinilai pada semua aspeknya, baik spiritual, sosial, pengetahuan, maupun keterampilannya. Pendekatan tertanam lebih cocok untuk SMP dan SMA. Pendekatan yang kedua itu terpadu. Adapun penilaian pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dengan pola terpadu, maka semua mata pelajaran yang terintegrasi dalam satu tema perlu dinilai pada semua aspeknya, baik spiritual, sosial, pengetahuan, maupun keterampilannya. Pendekatan terpadu lebih cocok untuk anak SD dan PAUD. Oke, yang kelima, rencana tindak lanjut. Di sini ada dua, yaitu remedial. Yang pertama atau poin A, jika ada siswa yang belum tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi ulang tentang materi sebelumnya. Poin B, guru memberikan remedial untuk siswa yang belum tuntas ada soal evaluasi sebelumnya atau pada soal evaluasi sebelumnya. Di sini tentang pengayaan. Di kolom A, jika ada siswa yang sudah tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi dan atau tambahan. Kolom B, guru memberikan pengayaan untuk siswa yang telah tuntas pada evaluasi sebelumnya. Oke, kita lanjut di contoh-contoh soal ya teman-teman. Sebelum kita pembahasan soalnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang dan membantu teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut di pembahasan soal. Siapkan teman-teman untuk menjawab ya. Soal yang pertama. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis sistem atau STEAM, yaitu A. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam. B. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu. C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Atau D. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam dan terpadu. Silakan teman-teman, apa jawabnya? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah apa teman-teman? C. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Untuk menyusun rancangan pembelajaran yaitu STEAM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEAM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Ini soal mudah ya teman-teman. Silahkan teman-teman jawabannya apa?
Oke, jawabannya itu adalah tertanam, yaitu A. Kenapa? Karena Pak Yosef ini ngajar atau guru mata pelajaran IPA di SMP. Kalau SMP ini cocoknya pendekatan STEAM secara tertanam. Untuk terpadu ini cocoknya untuk anak SD dan anak PAUD. Oke, teman-teman ingat ya. Kita lanjut di nomor 3. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dan memenuhi unsur ABCD serta HOTS dengan tepat yaitu A. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara dengan satuan yang benar. B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. C. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. Atau D. Siswa dengan bimbingan guru dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara secara baik dan benar, paling sedikit 3 jenis gas. Oke, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. Oke, di sini ABCD sudah pas dan HOTS-nya juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. Terdapat 1 kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. Atau D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. Oke, jawabannya apa teman-teman? Tentu jawabannya yang paling tepat yaitu adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Ya teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Atau D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Oke, teman-teman harus fokusnya ke HOTS ini ya teman-teman. Jadi fokus ke kata kerja operasional yang masuk ke high order thinking style, yaitu di C4 sampai C6. Oke, apa jawabannya teman-teman? Ayo. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis. Di sini termasuk HOTS ya teman-teman. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEAM tersebut. Contoh penerapan unsur STEAM yang benar adalah A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan science diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. Atau D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, teman-teman jawab di kolom komentar ya, soal nomor 6. Kita lanjut di soal nomor 7.
Di bawah ini yang merupakan contoh metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM adalah. Oke, teman-teman jawab lagi di kolom komentar ya. Kita lanjut, soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah. Apa jawabannya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Soal nomor 9. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup adalah. Ini gampang ya teman-teman. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Soal nomor terakhir, yaitu 10. Wujud dari konsep perancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM berupa. Oke, jawab lagi di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman jawab di kolom komentar hanya nomor 6 sampai dengan nomor 10. Insya Allah nanti video selanjutnya saya akan bahas jawabannya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian di pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan belajar untuk pretest PPG nanti ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe ya teman-teman, karena klik tombol subscribe itu gratis dan tidak bayar. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.